Shalom Super Kids, halo semuanya adik-adik kasih Tuhan yang ada di rumah juga yang beribadah secara onsite di gereja. Apa kabarnya hari ini? Wah luar biasa ya, semua semangat, semua happy, semua sukacita, antusias untuk beribadah. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik yang luar biasa. Wah Kak Gebi udah lihat nih dari sini, semuanya sudah duduk manis ya, terus sudah makan ya, sudah mandi, sudah siap semua ya. Oke deh, kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh sekolah, boleh sehat, dan boleh beribadah, semua karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, agar apa yang kami dengarkan dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Waduh, semangat semua doanya luar biasa adik-adik ya. Hari ini kita masuk di bulan apa ya? Tahu nggak hari ini bulan apa? Ayo, bulan Agustus, iya betul. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan ya adik-adik ya. Di mana 17 Agustus itu bangsa Indonesia sudah merdeka dari namanya jajahannya Belanda. Nah merdeka gitu ya adik-adik, jadi kita dulu tuh dijajah gak enak banget, disuruh kerja, disuruh terus ditindas, dan akhirnya sekarang kita bisa merdeka. Bisa sekolah, bisa beribadah, bisa jalan-jalan ya adik-adik ya. Nah kalau kita gak merdeka, mungkin kita sekarang ini masih dalam keadaan yang nggak bisa sekolah ya adik-adik ya, masih susah, masih nggak bisa berjalan-jalan di mana-mana, masih nggak bebas karena masih ada yang namanya orang yang menjajah kita. Tapi sekarang puji Tuhan, bangsa Indonesia sudah merdeka loh adik-adik, udah 77 tahun. Merdeka Indonesia, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah adik-adik, di bulan ini juga kita akan belajar tentang apakah arti kemerdekaan itu ya. Kak Gaby kasih tema hari ini adalah I am free. Oke, sama-sama ya diikuti ya. I am free. Apa sih artinya I am free itu? I am free artinya adalah aku bebas atau aku merdeka gitu ya adik-adik ya. Good job. Ada yang tahu nggak arti kata merdeka itu apa? Yuk kita cari ya. Arti kata merdeka itu adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan dan berdiri sendiri atau tidak terkena atau lepas dari ketergantungan kepada pihak tertentu. Bebas bisa berbuat sekehendak hatinya. Nah, adik-adik kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Super Kids yang luar biasa, tahu nggak sih kita juga sudah merdeka loh dari yang namanya dosa. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak dosa itu apa? Pasti udah tahu semua ya. Dosa itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan yang melanggar firman Tuhan. Oh, siapa di sini yang suka berbuat dosa? Iya nggak ada ya, ada anak Super Kids semuanya nggak suka dosa, semuanya benci jauh-jauh terhadap dosa. Tepuk tangan dulu dong buat Super Kids, wah luar biasa adik-adik ini ya. Nah hari ini kita belajar tentang I am free ya adik-adik. Sebelum Kak Gaby mulai, yuk kita baca dulu firman Tuhannya ya. Di Galatia 5 ayat ke-13, sama-sama kita baca. Yuk kita buka Alkitab kita dan kita baca Galatia 5 ayat ke-13.
1, 2, 3. Galatia 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan pada hari ini ya. Supaya adik-adik lebih ngerti lagi, lebih mendalami lagi. Kita baca sekali lagi bersama-sama dengan suara yang keras ya. Yuk kita baca Galatia 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wah, luar biasa ya. Semua sudah membaca firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan kalau kita ini sudah merdeka loh adik-adik ya. Merdeka dari yang namanya kutuk dosa. Nah, sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kalau kita lihat dosa, ada sesuatu yang membuat kita melakukan dosa, bisik-bisikan teman-teman, ayo kita bully teman kita ini, ayo kita mencontek. Yuk jauh-jauh ya, kita jauh-jauh itu yang namanya dosa. Nah, adik-adik tahu enggak ini gambar apa? Tara. Nah, lihat ya semua ya, ini ada gambar sesuatu. Binatang adik-adik ya. Yo, siapa yang tahu namanya apa ini? Semua pasti tahu ini ya. Ya, ini adalah tikus ya adik-adik ya. Bukan Mickey Mouse yang lucu ini, tapi ini adalah tikus adik-adik. Nah, biasanya kalau kita lihat tikus gimana adik-adik? Seneng atau kaget atau langsung lompat-lompat? Ih, tikus gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Bukan, wah tikus lucu sekali, enggak ya adik-adik ya. Semua pasti akan takut dan lompat karena tikus itu adalah binatang yang menjijikkan adik-adik ya. Selain hama, tikus ini nggak punya apa ya yang baik ya. Kotor, terus kumannya banyak, sumber penyakit ini ya. Makanya disebut tikus ini adalah binatang yang menjijikkan. Kalau kita lihat binatang yang lain misalnya kura-kura gitu ya, atau anjing, atau burung, itu lucu ya adik-adik ya, bisa kita pelihara. Tapi kalau tikus, ayo siapa yang mau pelihara, apalagi yang suka makan sampah ini ya adik-adik ya, kan kotor ya. Nah, tikus ini biasanya identik dengan yang namanya apa? Iya, koruptor adik-adik ya, orang yang suka korupsi itu biasanya disebut tikus-tikus negara. Karena apa? Karena dibenci sama orang karena memakan uang negara yang seharusnya untuk pembangunan. Tetapi malah dipakai untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Wah, ini sangat nggak baik ya adik-adik ya. Makanya sebelum orang masuk di penjara itu keluarganya kayak karena korupsi biasanya dibenci banget sama orang-orang sekitarnya, dibully, dikucilkan ya itu ya adik-adik ya. Makanya yuk adik-adik dari sekarang kita belajar untuk supaya tidak korupsi. Korupsi yang paling dekat sama adik-adik adalah korupsi waktu nih. Siapa yang biasanya jamnya belajar tambah mainan. Wah, ini namanya korupsi waktu adik-adik ya. Kita harus taat sama peraturan orang tua di rumah. Kalau orang tua bilang ayo anak belajar jam 12 sampai jam 3 ya belajar. Jangan mendengarkan musik atau malah mainan game ya adik-adik ya. Yuk kita pergunakan waktu kita dengan benar. Nah, kembali lagi tadi ke cerita yang tikus tadi adik-adik. Kak Gaby punya cerita nih di Alkitab yang sama halnya dengan yang namanya koruptor ini adik-adik yang dibenci sama orangnya. Ada orang yang bernama Bapak Matius. Bapak Matius ini adalah salah satu pemungut cukai ya adik-adik ya. Dibenci banget di zamannya itu. Karena apa? Bapak Matius ini pemungut cukai terus juga suka minta-minta uang yang gak dipakai untuk keperluan negara. Tambah untuk kepentingannya dia. Nah, ini namanya juga koruptor adik-adik ya. Nah,
Bapak Matius ini nggak disukai sama orang-orang dan dibenci sama orang-orang. Pada suatu saat Tuhan Yesus berjalan nih ke kotanya Bapak Matius. Nah, Bapak Matius kan nggak pede ketemu sama Tuhan Yesus ya. Bapak Matius berkata, aku nih orang berdosa loh. Aduh, Tuhan Yesus mana mau sama aku. Karena Tuhan Yesus kan terkenal pada saat itu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, membuat mujizat, Tuhan Yesus sangat baik. Nah, Bapak Matius bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu akhirnya Tuhan Yesus mendatangi tempat bekerjanya Bapak Matius ini. Wah, kaget dong Bapak Matius. Waduh, happy. Aku yang berdosa ini ternyata ditemui oleh Tuhan Yesus. Waduh, luar biasa happy-nya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pun menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak Matius. Dan Tuhan Yesus mengajak Bapak Matius untuk bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Wah, sepatu kebanggaan ya adik-adik ya. Orang yang dikucilkan, orang yang gak disukai, tapi Tuhan Yesus mau datang dan menyambutnya dengan kasih. Nah, luar biasa sekali Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dan akhirnya Bapak Matius pun bertobat. Dia meninggalkan semuanya lalu ikut Tuhan Yesus. Tahu enggak, kitab Matius juga ditulis oleh Bapak Matius. Luar biasa sekali ya. Dari orang yang dibully dapat menjadi pelayan Tuhan, dapat menjadi penulis Alkitab dan salah satu murid Yesus. Luar biasa ya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita kan juga sudah bebas dari dosa ya. Kita bukan hamba dosa lagi, jadi kita nggak boleh yang namanya hidup dalam dosa. Kalau ada teman-teman kita yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif atau berbuat dosa, kita harus bisa menolak. Ya, karena kita sudah nggak hidup lagi loh dalam dosa itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang sikap kita kepada orang yang berdosa gimana adik-adik ya? Kalau orang dulu di zamannya Bapak Matius nih, melihat Pak Matius sudah benci banget. Nah, kalau kita adik-adik, kita harus meneladani Tuhan Yesus bagaimana dia mau datang, bagaimana dia mau mengampuni Bapak Matius, bahkan makan di rumahnya Bapak Matius loh adik-adik. Nah, kita nggak boleh membenci teman-teman kita yang berbuat dosa ya, tapi kita harus tetap berdoa buat mereka. Kita mengasihi mereka supaya mereka dapat kembali bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita Kak Gebi pada hari ini. Semoga apa yang Kak Gebi sampaikan dapat menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Dan Kak Gebi akan tutup hari ini dengan doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami juga mau menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, sekolah kami dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke Dedek Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.